Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qul rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wanshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita mulai pertemuan kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah tawasul ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan usia kita, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Dan kita minta kepada Allah dengan tawasul ini, dengan Al-Fatihah ini, kedua orang tua kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah dengan Al-Fatihah ini, kita khususkan bagi orang-orang yang telah mewakafkan daripada harta, tenaga, pikiran, semoga menjadi amal jariyah. Dan kita minta kepada Allah dengan Al-Fatihah ini, apabila ada di antara kita, baik saudara kita ataupun teman kita yang sedang mengalami musibah, baik musibah berupa penyakit batin ataupun penyakit lahir, semoga Allah angkat penyakitnya. Ya wailu shifa'u barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiyah wa ruhiyatil salihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang ikhwan maupun akhwat, yang banin ataupun yang bana, ada satu perumpamaan di saat ada sampah yang berada di tengah-tengah kita, justru itu akan mengganggu dan membuat ketidaknyamanan. Maka disegerakan dan disingkirkan sampah tersebut dari lingkungan kita. Bahkan adanya sampah di tengah-tengah laut
dengan sendirinya akan tersingkirkan. Namun lain halnya dengan air yang bersih, jernih, akan selalu dicari dimanapun. Dan sungguh luar biasa, air itu akan berubah nilainya tergantung tempat dan posisi air itu berada. Pun sama halnya dengan emas. Emas akan tetap menjadi emas walaupun itu berada di kotoran. Emas akan tetap menjadi emas walaupun berada di tengah-tengah kotoran. Apa makna daripada kalimat tadi yang kita sampaikan? Bahwa manusia, jika kita tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, maka nanti kita akan disingkirkan dan bahkan mohon maaf, kita akan dikucilkan oleh tempat di mana kita berada, karena tidak memberikan dampak dan efek apapun adanya kita di tengah-tengah masyarakat tersebut. Maka dengan sendirinya kita akan tersingkirkan sedikit demi sedikit. Namun lain halnya dengan kita memiliki pengetahuan, memiliki ilmu yang berkah bermanfaat, lambat laun ilmu itu akan dibutuh, akan diperlukan oleh banyak orang. Bahkan subhanallah, di saat kita pada suatu tempat naik level kita, naik terus akan naik, karena kita menghadirkan ilmu-ilmu yang baru, dan kita tidak pernah bosan dan tidak pernah malu untuk mencoba hal-hal yang baru. Orang berilmu tetaplah orang yang berilmu. Dia akan memberikan manfaat dan menyebarkan daripada sesuatu cahaya. Maka penting kita menjadi orang yang berilmu. Tidak harus semua ilmu yang ada di pondok pesantren ini kita ambil semuanya, tidak harus. Ambil apa yang kita suka, ambil apa yang menjadi fashion kita. Kalau sudah menjadi fashion kita, maka jadilah ahlinya. Coba perhatikan, setiap pergantian pelajaran pasti gurunya berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama, ilmu umum, ilmu IPK, ilmu bahasa, itu ada orang yang betul-betul menguasainya. Maka beliau ditunjuk untuk mengajarkan, untuk menginformasikan ilmu tersebut kepada para santri atau kepada para siswa. Ya, dapat kita perhatikan subhanallah. Bidang kalian, Ustaz, saya sukanya bahasa, ambil bahasa. Bahasa apa? Saya suka bahasa Arab, ambil bahasa Arab. Saya suka bahasa Inggris, ambil bahasa Inggris. Saya pengen daripada lain dua bahasa tersebut, bahasa Korea kah dan lain sebagainya, ambil, pelajari, ya, dan jadikan itu sebagai bidang kita. Karena suatu saat nanti, di saat ada orang yang sedang kebingungan mencari pakar bahasa, kita hadir, kita muncul, kita diorbitkan. Kalau kalian suka ilmu fikih, silakan ambil ilmu fikih, dalami dengan sedalam-dalamnya. Karena fikih itu berfuru', bercabang. Tidak sebatas dengan kafar, tidak sebatas dengan apa yang kita baca. Apalagi mohon maaf, fikih muamalah itu, ya, fikih muamalah itu akan menyesuaikan zaman.
Maka kita harus tahu. Yang suka di bidang seni silakan di bidang seni. Yang suka di bidang olahraga silakan di bidang olahraga. Ambil apapun yang kalian suka dan itu akan menjadi skill dan kalian hebat menjadi pakarnya. Penting gitu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Jadi orang itu jadi orang alim sekalian. Kalau alim dalam ilmu Quran sekalian alim dalam ilmu Quran. Kalau alim dalam ilmu hadis sekalian alim dalam ilmu hadis. Alim. Ketika kita alim itu kan akhirnya memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemarin itu ngebahas sama santri kelas 1 72 makna daripada tawadu. Saya tanya kepada mereka, siapa yang di sini bisa semapur angkat tangan? Angkat aja, angkat tangan. Ada yang harus ditunjuk dulu sama temennya. Siapa yang di sini bisa morse angkat tangan? Ada yang harus ditunjuk dulu sama temennya. Ada nggak yang kayak gitu? Sangkaan daripada dia, prasangkanya ya. Kalau kita mengumpati, kalau kita menyembunyikan apa yang kita bisa, itu disebut dengan tawadu. Itu disebut dengan tawadu. Kita pengen disebut dengan tawadu aja itu udah takabur. Kita pengen disebut tawadu, orang yang rendah hati udah takabur. Itu hati baru ngomong kayak gitu, saya mah gak mau disebut, saya mah gak mau angkat tangan, saya mah pengen tawadu. Ulah. Bukan begitu konsep tawadu. Konsep tawadu itu menunjukkan, bukan menyombongkan. Punten bisa nih Maya. Kita tidak akan tahu adanya spesialis gigi kalau tidak orang itu memampang dengan pelang yang besar spesialis gigi. Itu sebut dengan sombong bukan dokternya? Hah? Enggak. Ada tulisan besar spesialis hitan, tukang sunat. Kita tidak akan tahu kalau dia tukang sunat kalau tidak ada pelangnya. Sombong nggak orang itu? Enggak sombong. Dia menunjukkan bahwa saya spesialis gigi, bahwa saya spesialis hitam. Sekarang saya tanya ke teman-teman semua, pernah lihat tukang pecel lele? Pernah lihat tukang pecel ayam? Kan bannernya besar. Sombong nggak dia? Enggak. Apa dia itu? Menunjukkan bahwa saya bisa masak, bahwa saya menjual makanan yang tertulis, menu yang tersedia, bukan sombong. Ngasih tahu. Nah itu awas, jangan sampai keliru makna daripada tawadu. Berarti sama ini dokter-dokter ya yang ada di jalan tuh sombong. Yang ada di jalan tuh dokter Dwi yang di Noble Biasa Santri, sombong dong. Beliau bukan sombong namun menunjukkan. Sama halnya kalian nanti pakarnya saya di bidang hukum, baik hukum agama maupun hukum umum, pasang pelang bidangnya hukum. Ada yang hebat di bidang kitab, Fathul Qorib contohnya. Saya spesialis Fathul Qorib, udah hatam berkali-kali. Ada yang fokus di bidang bab mawaris, ya, bidang faraidnya, tulis di pelang nih saya bidangnya faraid. Bukan sombong, orang ngasih tahu ke orang bahwa kita itu di bidangnya, kita itu spesialisnya.
Itu makna daripada tawadu. Bukan kita ingin dikata takut sombong, ingin dikata rendah hati, ingin dikata takut sombong, bukan. Justru jika kita tidak menampakkan diri kita, tidak menunjukkan diri kita, biar dikata tawadu, itu yang disebut dengan takabur. Ya, jelas. Paham? Kayak gitu maknanya. Ini mah angkat tangan siapa yang udah sholat tahajud aja. Malu-malu. Kayak tadi ya, yang akhwat membaca sholawat, yang ikhwan mah diem. Kenapa diem? Padahal sholawatnya sering dibaca, padahal sholawatnya sering didengar, padahal sholawatnya tidak asing di telinga. Kenapa kita diam? Karena ego. Karena ego. Mohon maaf. Yang paling besar egonya itu laki-laki ketimbang perempuan. Baca sholawat badar, baca santri. Kenapa yang ikhwan diem? Maknanya kan begini, saya mah ngumpet-ngumpet aja lah. Iya, tawadu aja. Iya. Yang ikhwan karena ngerasanya seperti itu ya. Dan yang lebih parah, saya kan pemimpin. Kenapa harus ngikutin makmum? Itu yang kurang tepat. Selama ada yang mengajak kebaikan, ikuti ya. Baca sholawat tadi sebelum ada ustadznya atau sebelum ada abi, atau ada yang ngisi di sini, ikutin. Baca sholawat. Rugi nggak baca sholawat? Enak kita baca sholawat. Tenang kita baca sholawat. Nikmat kita baca sholawat. Nah, kembali lagi. Ya. Maka kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati ay yata'allama al-mar'u al-muslima 'ilman thumma yu'allimuhu akhu. Seutama-utamanya sedekah itu belajar ilmu. Seorang muslim belajar ilmu. Tsumma yu'allimuhu akhu, kemudian dia mengajarkannya kepada saudaranya. Itu sedekah yang lebih utama. Belajar. Ini mah maaf ya, ini kita nih kalau anak kelas 1 masuknya gen alfa. Kalau yang kelas 5, kelas 6 sampai ke anak, terus itu namanya gen Z. Ya. Kalau orang-orang yang gen Z itu ya kritis, cara berpikirnya harus logik. Tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan nalarnya, ditinggalkan. Maka mohon maaf di sini nih, banyak anak-anak Gen Z kurang percaya akan karomah. Disebutnya khurafat. Apa itu khurafat? Menceritakan sesuatu yang tidak masuk logika atau nalar. Karena kalau mereka harus ilmiah. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Saya diskusi sama Ustaz Arlan. Kenapa anak zaman sekarang itu ya sulit untuk menerima hal-hal yang di luar nalar? Mohon maaf, anak zaman sekarang untuk zikir saja sulitnya luar biasa. Sudah tidak betah. Kalau orang dulu, santri-santri dulu, ya itu namanya tirakatan. Istilah orang Jawa itu tirakatan. Dia puasa 40 hari 40 malam.
dia berzikir kepada Allah, akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak zaman sekarang kita. Maka kalau Anda perhatikan ini betul juga ya, justru makin kesini makin mudah, dipermudahnya di makin bodohnya kita, semakin buat bodoh, dibuat rusak, dibuat malas. Sekarang masih banyak, apalagi kalau ingin lakukan sesuatu, menyelesaikan pekerjaan, apalagi yang sifatnya tugas, ada AI. Itu tinggal tulis doang. ChatGPT, Perplexity, Como AI. Nah itu gampang tuh, tinggal akses apa yang kita inginkan apa. Bisa melakukan dengan rebahan. Tapi kalau orang dulu nggak bisa. Ini kalau gitu. Kata Nabi, akan datang suatu zaman di mana pengetahuan mudah diakses, diperoleh, didapat. Namun dengan pengetahuan itu justru membuat kita jauh dari Allah. Orang ya Allah, mohon maaf, ada hadits ceramah, ada hadits tausiah, ya membahas tentang aroma. Ini apa ini? Enggak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan nalar. Awas teman-teman. Maka Abi pernah berpesan kepada saya, berarti ini khusus kepada saya khususnya, umumnya berarti kepada kita semua sebagai muridnya Abi, menyampaikan, mohon maaf, nanti tangan-tangan kamu jauh lebih besar daripada saya, jauh lebih besar. Sekarang umur saya sudah 60, tantangannya seperti ini, apalagi nanti tantangan kamu di masa yang akan datang jauh lebih besar, karena masanya sudah dikuasai oleh gen alpha yang mudah baper, yang mudah terbawa perasaan, yang mudah tersinggung. Awas, hati-hati. Maka metodenya beda, cara penyampaiannya pun beda. Nah, kalau kita zaman sekarang, nanti ke depan kita tidak memiliki pengetahuan apa yang terjadi dengan kita. Nah, maka intinya sih gitu, mumpung masih ada di pondok, mumpung masih ada di lembaga pendidikan, mumpung masih belajar. Kalau nanti sudah lulus, sudah tidak ada istilah kata mumpung, yang ada disuruh kata berjuang. Udah bukan kata mumpung lagi, tapi kata berjuang. Iya, anak zaman sekarang aja, anak-anak Nabi, keturunan Nabi aja nggak tahu. Kalian tahu anak-anak Nabi ada berapa? Ada berapa anak-anak Nabi? Lagu Susanti hafal? Yang suka nonton Upin Ipin ada? Ada? Ada nggak yang suka nonton Upin Ipin? Pas lagi Susanti sama Mimi main tuh, ditutup matanya Mimi, ayo Susanti, anak jalan tutup mata, uang dan pinggir sana banyak anak turun jalan, marilah nenek mari saya cepatlah jangan lupa ente cepat awasnya lompat kaki melompat tuh biar halo pas Ustadz ngisi acara maulid di anak TK yang masih kecil-kecil, nyanyi itu ancam. Pas ditanya siapa yang hafal nama-nama anak Nabi, lah ini kok belum hafal. Akhirnya Ustadz aja,
Kan kalau anak-anak kecil itu lebih senengan nyanyi, dan itu mudah dihafal, mudah nangkep, mudah diingat. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ayahnya bernama Abdullah. Itu balik. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Kakeknya bernama yang Ikhwan coba. Malu kalau Ikhwan malu, karena ngerasa masa pemimpin disuruh kayak gitu, gak level dong. Coba ayo tinggalkan rasa ego di dalam tubuh kita dengan tidak mempedulikan sesuatu yang belum tentu dan belum jelas dilihat atau tidak, diperhatikan atau tidak. Yang Ikhwan bisa coba. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama coba 1, 2, 3. Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama yang merasa mengajar anak-anak. Alhamdulillah ternyata menghafal. Kira kalau nggak hafal mah kebangetan. Nggak hafal nama-nama anak-anak Nabi, nggak hafal kebangetan. Kebangetan. Ya Allah. Ya jadi intinya jadi orang berilmu itu enak. Biarin sekarang mah capek dulu, biarin sekarang mah lelah dulu, biarin, ikhlasin aja. Ridoin diri kita, ridoi jasad kita, ridoi otak kita untuk berpikir, untuk mencerna, untuk memahami daripada apa yang kita ingin pelajari. Ada amalan, halo, ada amalan. Apabila kita baca, nanti Allah akan mudahkan di dalam mengingat, menghafal, mengerti, memahami ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Cukup sekedar mendengarkan. Apa amalannya? Ada di Quran surat Al-A'la. Ada di Quran surat Al-A'la. Itu diamalin tuh, Quran surat Al-A'la itu. Hafal kira-kira? Baca bareng-bareng boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika
tujuka fala tansa illa masya Allah. Itu dibaca 7 kali, diusap kepalanya. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Dibaca tapi 7 kali. Baru setelah 7 kali, di kalimat yang ke-7 kalinya dilanjutin sampai habis. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Innahu ya'lamu wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhfi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Ya, itu diamalin supaya mudah mengingat apa yang orang ucap. Selama itu baik, itu jadi mudah diingat. Ini baru mukadimah ini. Baru mukadimah, belum masuk pembahasan. Kita sampai jam 6 ya. 1 jam. Nanti sampai jam 6 kurang aja ya. Ya, sampai jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika min qalbika wa bi nuri syamsika. Ada 3 amal yang sangat baik. Ada 3 amal yang sangat baik yang Nabi informasikan kepada kita. Ada 3 amal yang sangat baik yang Nabi informasikan kepada kita. Jadi 3 amal ini luar biasa. Sampai Nabi mengatakan asyaddul a'mali salasatu. Asyaddu itu kan sesuatu yang besar, dahsyat. A'mali jama'in amal. Salasatun itu ada 3. Yang pertama apa? Zikrullah ta'ala ala kulli hal. Berzikir kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, berzikir kepada Allah. Zikir itu zikrun. Apa artinya zikrun? Mengingat. Dan ternyata ada sebuah buku yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan tentang adab di dalam berzikir. Adab di dalam berzikir. Yang pertama, zikir itu harus melirikkan suara atau merendahkan suara. Adabnya supaya orang lain tidak terganggu atau tidak ke-distract dengan apa yang kita baca.
Namun guru kita Ustazul Mahbub Ustaz Muhammad Safruddin itu membagi zikir menjadi dua. Yang pertama zikir bisir, zikir dengan yang tersembunyi, yang terdengar cuma telinga kita saja. Baca istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu yang terdengar cuma telinga kita doang. Kemudian yang kedua zikir jahar, jahrun, zikir yang suaranya keras lantang, kayak setiap malam Jumat tuh. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita dulu semasa kecil SD suka ngikut orang tua tahlilan, itu ngeliat orang kepalanya giling-giling. Kita sampai kemarin tuh sebelum ngaji itu nggak tahu apa makna giling-giling itu. Apa sengaja ngikutin irama atau gimana giling-gilingnya, ya kan? Kalau kita ngeliatin orang tua yang pernah tahlil mana zikir, kalau kata orang syariat mah itu bacaan tidak sesuai dengan tajwidnya. Kalau sesuai dengan tajwid gimana? La ilaha illallah. Memang kan berawal dari situ. Ternyata makna dari geleng-geleng itu gak sembarangan. Di dalam ilmu tasawufnya itu ada latifah. Di dalam ilmu zikir itu ada latifah. Nih, satu. Nih, mohon maaf di atas dada. Dua di bawah dada. Tiga tengah-tengah. Di sini sebelah kiri, atas baru. Maka kan afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pertama masa bertajwid pakai tajwid. Kalau orang yang tahu caranya kaidah mimpin zikir itu beda. Pertama itu dengan kaidah tajwid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Temponya berubah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti berubah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, Ustaz lucu banget ada begitu. Nah, ini pentingnya kita belajar. Itu nanti masuk konsep apa Ustaz? Kok ada zikir seperti itu? Mahabbah. Kalau sudah cinta konsepnya lain. Kalau sudah konsepnya cinta, pembahasannya cinta lain. Mohon maaf ya, walaupun geleh-geleh juga. Mohon maaf ini mah kudu disampaikan supaya jadi contoh. Kita nih ya yang sedang cinta sayang sama orang, manggil jadi ayang, berawal dari sayang, berevolusi lagi seng. Bener gak? Seng, atap disebut seng. Dari sayang, ayang, seng. Bener gak? Kenapa bisa kayak gitu? Karena jatuhnya kalau cinta makanya mau kayaknya mah pengennya manja, bener gak? Sama aja kalau kita nih nanya makan, ngomong makan apa? Sesuai dengan KBBI enggak? Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tidak? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kalau konsepnya mahabbah, kalau konsepnya cinta, zikir nggak akan kerasa.
Kembali lagi. Nah, apa manfaat daripada zikir jahar dengan melantangkan suara, dengan zikir sir dengan menyembunyikan suara di saat kita berzikir? Ada istilahnya namanya takhalli, pengosongan. Bisa kita berzikir dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Astagfirullah. Gimana dari Ustaz Taufik ya? Astaghfirullahaladzim, 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 membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh kita. Maka menggunakan zikir jahar, namanya takhalli, pengosongan. Setelah zikir yang jahar sudah kita laksanakan, maka lakukan zikir sir dengan yang tersembunyi, tidak ketahuan sama orang, cuma kuping kita saja yang dengar. Nah, itu disebut dengan tajalli, pengisian energi-energi positif. Maka sangat disayangkan ini, sangat disayangkan. Kemarin bagian taklim ngeluh gitu. Ini bagaimana caranya ini supaya santri zikirnya mau bareng-bareng, ngangkat doa, baca amin. Ya, bagaimana caranya ini? Engkau Ustaz sampaikan hari ini, rugi, demi Allah rugi. Orang ketika imam ya memimpin zikir kemudian dia tidak ngikuti dengan suara yang jahar, maka mohon maaf, banyak energi-energi negatif masih numpuk, masih bersemayam di dalam tubuh kalian. Gitu. Maka kenapa kita mohon maaf punten bisa ini mah ya gampang ngantukan gitu. Karena masih ada energi-energi negatif. Bersihkan, kosongkan dengan zikir jahar. Zikir itu kan bukan dengan kalimat-kalimat thayyibah saja. Tahmid, tasbih, takbir, tahlil. Namun ada yang lebih utama dari zikir. Baca Quran pun termasuk zikir. Baca sholawat pun termasuk zikir. Zikir sama Allah, mengingat sama Allah. Aduh rugi pisan ya. Kalau kita nih nggak sempat zikir, rugi. Minimal ada amalan yang kita dawamkan. Amalannya apa? Dari guru kah? Atau ngamalin sendiri kah? Baca istighfar 70 kali sehari atau 100 kali sehari. Ngikutin siapa itu? Nabi Muhammad. Setiap hari baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadikan sebagai wirid, jadikan sebagai zikir yang istiqomah. Begitu. Penting teman-teman punya zikir. Penting punya amalan seperti itu. Santri itu harus punya amalan tersendiri. Sekomat kan pernah ngomong, kalau kita laisa wirdun, gimana? Laisa wirdun kami wirdun. Orang yang nggak punya wiritan itu seperti tadi adab ketika berzikir dengan melembutkan, merendahkan suara. Kemudian yang kedua dengan mensucikan diri, ini adabnya. Dengan mensucikan diri. Memang diperbolehkan zikir tanpa kita suci. Namun maaf ini Maya. Maaf. Kita kalau mau jalan-jalan, kita kalau misalnya mau belajar, mandi nggak kira-kira? Mau berangkat sekolah mandi nggak kira-kira? Pakai deodoran nggak?
yang pakai minyak wangi juga, pakaian yang terbaik pula, pakaian yang terbaik. Namun pertanyaannya, kenapa kita ingin menghadap kepada Allah nggak sesempurna itu? Kenapa? Ada yang salah kan? Ya, mohon maaf ya, ada di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, menyebabkan orang itu masuk neraka bukan karena dia tidak sholat pula, tapi karenanya kurang penghormatan kepada Allah. Kurang penghormatan kepada Allah. Maka kalau lagi punya pakaian yang bagus, menurut kalian pakai. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Terus ada yang apa? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, kata Allah gini, Allah tuh mau gigit ke kita nih. Allah tuh mau gigit kita. Anak Adam yang disebut dengan manusia, ketika kalian mau beribadah, masjid itu kan tempat sujud, tempat ibadah. Ambil pakaian yang terbaik menurut kalian. Ambil pakaian yang terbaik, karena kita perlu ketahui, setiap apapun yang kita kenakan buat ibadah akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Akan menjadi saksi. Semalam ada ibu-ibu nanya, Ustaz, emang benar kalau kita ibu-ibu kan pakaiannya banyak ya? Ibu-ibu pakaiannya banyak. Kan kalau misalnya ngaji, yang paling rajin mah ibu-ibu. Nggak usah kita ngeliat ibu-ibu kita, dah coba ngeliat yang santriwati. Kalau setiap ada event-event tertentu, pasti punya baju kopel lah. Entah tidak bajunya, kalau enggak kerudungannya. Kalau yang laki-laki mah enggak. Enggak. Kalau misalnya kata bagian taklim, nanti pengajian bulanan pakai baju putih, sarung hitam, peci hitam, berangkat. Tapi kalau yang perempuan enggak. Apalagi kalau misalnya mereka yang tampil, wah subhanallah. Haris kan kalau pengajian itu kan yang paling rajin mah ibu-ibu, kalangan akhwat. Ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu ada pengajiannya. Hampir ada semua. Ini di musola kan ada tuh ya, yang banat suka dengar enggak? Hari apa itu? Hari Rabu. Kan dipanggil-panggilin nih satu-satu. Dulu tuh Ustaz masih kecil dipanggil-panggilin satu-satu. Ibu, ayo ngaji gitu. Karena gurunya ingin datang. Baru ntar sholawatan. Bila Israel datang memanggil, jasad terkubur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Nyanyi gitu tuh sholawatannya, bukan sholawatan, syairnya gitu. Ya Allah, ngajak. Maka mandala ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada hal-hal yang baik, positif, maka akan mendapatkan setara dengan apa yang dia tunjuk dan dia bawa dan yang dia hantarkan kepada orang yang dia ajak. Yang pertama tadi zikir kepada Allah. Halo. Kemudian yang kedua, kata baginda Muhammad,
wa insafun nasi ba'dukum min ba'din, saling menasihati satu dengan yang lainnya, mengingatkan, menyadarkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Menurut Ibnu Taimiyah itu mafhum mukhallaf, pemahaman yang terbalik. Kalau kita melihat kemungkaran terlebih dahulu dengan hati, maksud dengan hati mendoakan. Kemudian yang kedua dengan lisan memberi nasihat, memberitahu, menyadarkan, itu kurang tepat, yang kau lakukan tidak benar, tidak sesuai dengan syariat agama Islam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Maka tinggalkan. Kalau misalnya teman kita yang hari ini belum belum rajin, masih males-malesan belajarnya, ajak. Ajak. Jangan kita membiarkan teman kita terlena, terbawa di dalam ambang-ambang kebingungan. Khairu ashabi mayyadul ta'ala. Ayo ajak temannya. Ada teman yang kurang suka duduk di majlis taklim, ajak. Ada teman yang belum suka sholat duha, ajak. Ada teman yang belum suka sholat tahajud, ajak. Ada teman yang masih malu-malu yang laki-laki buat ajan, coba disuruh aja. Ada perempuan yang mohon maaf belum senang datang ke majelis ilmu, ajak temannya. Jangan kita membiarkan teman kita, jangan kita biarkan sahib kita, sahabat kita ketika melakukan kesalahan dibiarkan. Kemudian yang terakhir, wa muwasatul ikhwani, menyantuni orang lain. Kita ini makhluk sosial, satu dengan yang lainnya membutuhkan. Tidak mungkin dan tidak ada manusia yang tidak butuh dengan makhluk lainnya. Tidak ada. Pasti satu sama lain membantu, melengkapi. Maka ada istilah itu gotong royong, menyantuni. Bagaimana cara Rasulullah mengajarkan kita menyantuni? Sederhananya, ketika istri Rasulullah sedang memasak, Rasulullah memerintahkan untuk diperbanyak marokohnya, kuahnya. Karena di saat kita masak itu, orang akan mencium, menghirup aroma masakan kita. Khususnya ibu-ibu yang suka masak. Maka Nabi Muhammad itu ngajarin bersosialisasi, bersosial. Maka ada istilah RT, rukun tetangga dan rukun. Bagaimana rukun tetangga? Karena saling membantu. Bagaimana rukun warga? Saling gotong royong. Gitu. Kita mah makhluk sosial, kita mah makhluk lemah. Maka makhluk yang lemah mah gak pantas untuk sombong. Yang patut sombong itu siapa? Allah. Itu nanti ada di Quran tuh. Allah akan menyombongkan. Allah bukan akan, Allah menyombongkan akan. Kalau akan kan sifat yang akan terjadi, yang mau. Tapi Allah itu, Allah nyombongin dirinya. Ada di Quran.
Di saat nanti hari kiamat, bumi gunung dihempaskan, planet berbenturan, ya gempa luar biasa dahsyatnya, kemudian air laut ditumpahkan. Allah ngomong apa? Limanil mulkul yaum. Ini hari, siapakah yang raja hari ini? Siapakah yang raja hari ini, kata Allah? Mana dulu raja-raja yang mengaku paling hebat berkuasa? Mana, kata Allah? Yang patut sombong, yang patut membanggakan diri itu, membanggakan itu Allah. Maka Allah itu menyombongkan. Limanil mulkul yaum. Siapa sekarang rajanya hari ini? Siapa sekarang rajanya? Ayo. Lillahil wahidil qahhar. Subhanallah. Allah menyombongin diri. Kalau manusia sombong, ya orang kaya, ada nggak orang kaya sombong? Ada nggak pemimpin sombong? Kalau ada pemimpin sombong, wah itu pengikutnya Fir'aun. Kalau ada orang kaya yang sombong, wah itu pengikutnya Qarun. Karena pada hakikatnya, ya pada hakikatnya kita ini butuh pertolongan orang. Jangankan hidupnya, matinya pun masih membutuhkan pertolongan Allah. Sampai detik ini, ana belum pernah melihat ada orang yang meninggal, dia mandikan dirinya, dia kafani dirinya, dia sholatkan dirinya, kemudian dia kuburkan dirinya sendiri, nggak ada. Sampai detik ini, nggak ada. Semuanya minta pertolongan dengan orang. Teman-teman tahu nggak istilah mengusung keranda? Tahu nggak istilah mengusung keranda? Tahu? Mengangkat jenazah? Ya, itu kan ngomong kayak gini. Ada orang mengatakan, mayat hari ini dibawa oleh mayat esok hari. Yang dikuburin, ya, ketika menguburkan, mayat hari ini sedang dikuburkan oleh mayat esok. Kita menjadi mayat, sudah stempel mayat, sudah di stempel jadi mayat, namun waktunya aja nanti menunggu. Anak nggak dulu banget sih, belum lama merasakan seperti kalian yang kelas 72, 71, ngerasain. Terus mengasain fasenya berevolusi, berubah jadi masuk SMA. Coba yang SMA dulu pernah merasakan SMP, yang SMP pernah mengalami SD. Tinggal nunggu waktu doang, akan bertambah. Nanti yang SMA akan masuk perguruan tinggi, perkuliahan. Itu logikanya. Cuman berputar doang kita mah. Berputar, berotasi, udah gitu doang kehidupan mah. Maka minta kepada Allah, mintanya apa? Agar hidup tenang bukan senang. Minta hidup tenang bukan senang. Berapa banyak orang yang senang belum tentu tenang. Tapi tidak sedikit orang yang tenang pasti senang. Karena sudah tahu rumus kehidupannya. Bagaimana supaya hidupnya tenang? Berzikir kepada Allah akan berdamaikan hati. Kalau orang-orang yang udah giat zikir lisannya ini, ya lisan kalau misalnya udah capek di ke hati. Allah capek ke hati. Nah ternyata kata guru-guru tasawuf, kata guru-guru ahli thariqah itu mengatakan, kenapa kalau kita zikir kepada Allah kita nggak khusyuk? Kenapa kita sholat kepada Allah, ya sedang beribadah? Kalau sholat itu jangan merem. Diusahakan jangan merem. Tapi kalau ingin memfokuskan dulu dengan merem boleh. Namun ada yang lebih diutama. Karena lupa nama Habibnya siapa, dari Yaman yang jelas ya. Itu pernah datang ke Indonesia. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau pengen mata kita dengan memiliki pandangan yang tajam, itu sholat dengan khusyuk.
Bagaimana caranya? Ini kita sholat nih. Ini kita sholat. Ada tempat alas sujud disebut dengan sajadah. Atau pakai sorban nih ikhwan. Kita sholat, lihat titiknya, berpusat pada satu titik. Dari takbir Allahu Akbar, kalau misalnya belum fokus boleh merem dulu boleh, tapi jangan lama-lama meremnya. Ya, setelah itu baru kita fokuskan satu titik. Fokus. Dan nanti kebanyakan dari kita, mohon maaf, ini rumusnya, ini kuncinya di sini. Ya, di saat kita sujud jangan merem. Di saat kita sujud jangan merem. Namun di saat kita sujud itu malah perhatikan tadi titik kita, walaupun tidak terlihat jelas. Itu subhanallah, kita berhusnuzon kepada Allah dan yakin kepada Allah. Ada santri yang di sana itu mengamalin hal tersebut, mata minusnya lama-lama berkurang dan hilang. Subhanallah, terapi itu. Kalau yang pernah bikin minzor, yang pernah bikin alat kacamata, yang pernah bikin kacamata itu kan pasti kasih tahu titiknya dulu kan. Ya, jaraknya ini kira-kira lama-lama jelas nggak? Dari tulisan besar, rendah, kecil. Kan disuruh fokus. Pun samanya ternyata sholat kita fokus itu menguatkan daripada penglihatan kita. Subhanallah. Sholat. Dan kalau zikir, baru zikir memerem. Ya, yang menyebabkan kita tidak fokus, tidak khusyuk di dalam zikirnya karena mata ini terlibat. Kan kalau lagi zikir mata terlibat nggak fokus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita aja pas mahalul qiyam nih, mahalul qiyam itu diusahakan merem. Apalagi pas di kalimat ya Rasulullah ahlan. Kalau kita tahu artinya enak banget itu. Ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad. Supaya nikmat. Ya, kemudian pas lagi malu qiyam supaya berhikmat. Paham? Jadi intinya pada pertemuan kita kali ini ada 3 amalan yang sangat luar biasa kata baginda Muhammad. Yang pertama zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua saling menasehati satu sama lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Kemudian yang ketiga dengan berbuat baik menyantuni orang lain. Wallahu a'lam. Supaya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.